Baik, Anto Galon ini yang akan tampil entah apa. Anto Galon adalah latar belakangnya itu orang teater dulunya, terus kemudian setelah dewasa dia merantau ke ibu kota Indonesia, DKI sana Jakarta, mendalami ilmu tentang perfilman, yang mana beliau mulai naik daun. Juga termasuk ketika merantau di Jakarta itu bersama Mas Pur, TOP itu. Bersama Mas Pur bareng-bareng itu suka duka beliau sama Mas Pur pada awal sama. Beliau tahun ketika menggarap film yang berjudul Ciptakan Sendiri. Namun sebelum saya panggil, ini ya beliaunya hadir, ya ada di sudut. Disebut ianya surat atau disebut ya. Enggak apa-apa. Siap Mas. Pak, Ya. Nun sewu. Ini karena beliau nanti akan memenuhi tempat. Jadi prokesnya tidak akan berjalan kalau saya tetap berada di sini. Oke. Saya nyon pamit dulu bikin kopi lagi. Iya, kopi. Jadi tempatnya saya serahkan untuk Om Anto Galon dulu. Oke. Ngeten nggih, Pak. Saya titip. Oke, terima kasih. Oh ya. Sekali lagi ledakan pemirsa terjadi di Polrestabes Surabaya. Pihak kepolisian sudah memastikan bahwa ada korban dari anggota kepolisian. Wahai kamu yang lahir dari rahim ibu, ingatkah kamu pada tangisan pertamamu? Wahai hidupmu yang senantiasa didoakan ibu, mengapa kau musnahkan rasa kemanusiaan demi hasrat surga semu? Lupakah kamu pada ibu, ibu kandungmu, ibu pertiwimu, tempat kamu dilahirkan untuk berbuat kebajikan, menjadikan satu Pancasila sebagai ideologi tak tergantikan, bahkan oleh sejuta manusia macam kamu sekalipun. Pancasila tak akan runtuh oleh keras kepalamu, sebab di dalam Pancasila tangisan jutaan ibu akan menenggelamkanmu jika untuk menuju surgamu kau teteskan air mata ibu. Iya, boleh tangan di masing-masing tempat. Saya tetap tepuk pipi. Iya. Oke, tambah tanda cinta, tanda sayang, tanda kasih. Ya, Mas Galon sudah di samping saya. Kami persilahkan, tadi sepintas sudah saya perkenalkan waktu masih mengawali kedewasaannya, mengadu nasib katanya di ibu kota itu bla bla bla. Ternyata sekian waktu yang masih bisa bertahan, Mas Pur atau Mas Puri itu kami memanggilnya. Tapi sepertinya Mas Anto Galon lebih mencintai daerahnya sendiri. Sampai sekarang beliau meningkatkan
kreativitasnya di bidang perfilman. Di musim pandemi ini, ya beliau pun juga prihatin karena tidak ada yang memanggilnya, memintanya untuk produksi dan sebagainya. Selengkapnya kami persilahkan Antok Galon untuk berbagi cerita kepada saudara-saudara kita di seluruh pelosok negeri Indonesia. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kabar apa Indonesia? Saya rasa sama ya, di mana-mana. Kenapa saya muter film Pancasila tadi? Kalau kita tarik ke belakang, ya 5 atau 10 tahun ke belakang, itu media sosial, berita, semuanya tentang teroris. Nah, video tadi untuk saya buat untuk itu. Nah, 2 tahun belakangan ini kita mengalami bencana lagi yang disebut dengan COVID-19. Ada apa Indonesia? Ya ada corona. Ya, ya saya sebenarnya bingung mau ngomong apa ini, karena kalau cerita mau percaya atau tidak, kok nyatanya yang jadi korban juga mau nggak percaya, yang jadi korban kok ya banyak. Bahkan di keluarga saya aja juga kakak meninggal karena itu gitu. Tapi mau percaya kok ya berlarut-larut loh, Pak. Enggak hilang-hilang gitu loh. Ya, lebih pada ini sudahlah, yang sudah nanti pun juga kita pun juga ada solusi-solusi atau langkah-langkah apa setelah nanti selesai semua yang hadir di sini, ya maksudnya yang daftar di sini, kemudian kita buka semacam dialog kecil, dialog pendek, saling bertegur sapa kalau masih ada waktunya oleh panitia, tapi nggak tahu kalau sampai subuh tetap ini begini, ya sambil minum kopi ya, sambil minum teh atau sambil diseruput, ya. Oh ini Mas Anto, lebih pada ketertarikan atau apa, kerentek, bahasa Jawanya itu kerentek dalam hati itu sampai kemudian pulang ke daerah. Seperti halnya saudara-saudara kita termasuk Mas Brata itu juga pernah juga kuliah di Bandung tadi diceritakan oleh Mbak Pipit, kemudian tetap dia bertahan di Sulawesi. Ya, ini barangkali juga bisa memberi motivasi atau semangat-semangat teman-teman yang dari daerah terus kemudian kembali ke daerah untuk menumbuh kembangkan. Kalau mengatakan membangun, semuanya sudah pada banyak bicara soal membangun. Namun apa yang telah terjadi sehingga lebih pada menumbuh kembangkan lewat masing-masing bidangnya. Kalau kita seni budaya ya lebih pada kemasyarakatan dan sebagainya. Nah itu Mas Anto, kenapa kembali ke Semarang terus kemudian sekarang pun juga lebih mencintai daerahnya daripada merantau itu. Ini pilihan misalnya. Kami persilakan. Ya. Kalau ditanya kenapa ya pastinya ingin kota Semarang itu jadi ikut meningkat lah dalam dunia perfilman, karena dibandingkan dengan Jogja ya kan, bahkan dengan Banyumas yang notabene masih di wilayah Jawa Tengah, Semarang tuh masih kalah jauh, Pak. Banyumas tuh lebih jauh banyak filmmakernya daripada di kota Semarang. Nah untuk itu kemudian saya berpikir kenapa saya nggak balik dan mengembangkan apa yang saya punya di daerah saya gitu. Jadi saya pulang, saya membuat sebuah PH kecil-kecilan bernama Tuk Film. Nah, di situ isinya juga banyak sih, teman-teman juga. Bahkan bukan hanya dari Semarang juga yang bergabung, ada dari Ungaran, dari Jogja, bukan dari Magelang juga banyak yang bergabung gitu. Iya, tentu saja tidak semudah membalikkan tangan. Tidak ada satu detik kita sudah bisa membalikkan tangan. Ada perjuangan-perjuangan dan sebagainya seperti halnya yang dilakukan saudara-saudara kita yang sudah pulang termasuk Mas Brata itu
tadi Bang Brata pulang ke Sulawesi membangun, itu kan juga tidak serta-merta seperti yang saya katakan, membalik tangan itu. Ada langkah-langkah. Nah, itu mungkin ada hambatan-hambatan apa, mungkin juga bisa berbagi cerita kepada saudara-saudara di seluruh pelosok. Kami persilahkan. Serius sekali ya? Iya, kita serius banget Pak Iya. Pak Asem. Padahal tak gawe Santai, Pak. santai loh. Tak gawe santai, cuma bahasaku ini aku santai. Ini saya santai ya. Tapi cuma bahasaku tak gawe. Kendala ya, kalau kendala itu pasti ada ya, masih di Semarang tuh sebenarnya banyak filmmaker, cuma masih banyak yang sendiri-sendiri gitu loh Pak. Rasa guyupnya itu saya belum nemu di Semarang, tapi kalau di Jogja itu beda. Saya nggak tahu karena ini kultur atau apa, saya juga ini masih misteri yang sampai detik ini belum bisa saya pecahkan, dan itu memang keinginan saya untuk memecahkan itu, sehingga saya banyak menyambung gandeng teman-teman yang komunitas-komunitas Semarang ini, saya dekati satu persatu, dan jadi masalahmu itu apa toh gitu. Jadi melalui pendekatan-pendekatan itu barangkali saya bisa memecahkan kenapa tadi gitu loh. Kalau enggak saya dekati saya nggak tahu. Nah ini masih dalam proses itu, Pak. Ya. Masih banyak hal ya. Iya. Masih banyak hal. Nah kemudian ini ketika di musim pandemi ini mandek dan sebagainya, ini mungkin juga bisa berbagi cerita. Tadi Mbak Eva dari Riau pun juga bercerita dalam kondisi pandemi apa yang dilakukan, berbeda dengan Mas Brata tadi, Bang Brata dari Kalimantan, dari Sulawesi tadi pun juga beliau dari rumah ke rumah di teras itu ya. Mungkin juga sudah kiat-kiat atau langkah-langkah apa ketika musim ini yang dilakukan oleh Mas Anto bersama teman-teman. Berkabar aja, ini berkabar aja. Apa yang terjadi di Semarang mungkin berkabar. Ya, kalau di awal-awal pandemi itu kita masih produksi film ya, masih membuat, masih ada ya katakanlah instansi atau lembaga yang membuat iklan layanan masyarakat tentang bahayanya COVID ini. Tapi menginjak tahun yang kedua ini, ya kan, pure mati total, Pak. Khususnya saya ya. Tapi ada juga teman yang masih jalan 1, 2, tapi bisa dihitung pakai jari lah. Tapi karena apa? Karena dari pemerintah sendiri juga belum jelas gitu loh. Kalau misalkan kita boleh syuting, itu aturannya seperti apa, ini seperti apa, itu juga belum jelas gitu loh. Kayak nikahan aja dibatasi gitu. Setelah kita agak reda, kita udah mulai ada proyek-proyek dikit-dikit, tiba-tiba ada PPKM yang berjilid-jilid kayak sinetron tersanjung gitu. PPKM 1, 2, 3, 4, nggak tahu sampai kapan nanti. Ya mau nggak mau kita hanya menunggu dan menunggu sampai ada aturan yang jelas gitu loh. Bukan hanya di Semarang ya, ini bukan hanya di Semarang, di Jakarta, di Jogja sama gitu. Kita terhenti semua, bahkan bioskop, kalaupun kita nekat produksi film, bioskopnya sendiri juga tutup, lah mau tayangin di mana gitu loh. Nah untungnya sekarang ini ada kayak Mola TV, terus kayak Netflix gitu, banyak membeli karya-karya dari PH-PH di Indonesia itu untuk ditayangkan. Nah itu mungkin masih lumayan lah ada penghasilan. Tapi kalau yang kecil-kecil ini yang susah, kayak PH-PH kecil seperti saya ini yang nggak susah, Pak. Gitu. Oke. Sekali lagi mungkin pesan untuk memberikan semangat kepada teman-teman di daerah-daerah, di pelosok-pelosok negeri ya. Untuk tetap berkarya dan sebagainya. Kami persilakan. Ya, pesannya jangan semangat, tetap sambat. Itu. Iya. Ya, terima kasih Bang Anto Galon atas waktunya. Ya, boleh tetap di sini untuk memenuhi ruang kamera. Boleh bergeser sambil ngopi-ngopi di pojok sana. Kami persilakan. Oke, matur nuwun. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bang Anto. Iya.